Baik, Masya Allah, tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Masya Allah dengan tema yang sangat menarik sekali, bahaya hidup boros. Nah, tapi terkadang untuk menekan supaya hidup kita tidak boros ini, terkadang kita perlu menggunakan kacamata kuda begitu Ustaz Syafi'i ya, agar tidak jajan ke sana kemari begitu ya. Disiplin namanya, disiplin. Disiplin, baik. Masya Allah, di segmen ini pemirsa kita menyisakan ada 2 penanya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Terlebih dahulu ada Ukhtina Nia yang akan mengajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab guru kita Ustadz Abi Pantun. Silakan Ukhtina Nia. Mana Nia? Silakan, boleh berdiri? Nia? Oke, mic-nya? Ya, silakan. Mic-nya boleh digeser? Nia yang mana ini? Oke, mic-nya di belakang. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Profesor Syafi'i Antonio. Izin saya bertanya, bagaimana kita mengubah pola pikir kita atau mindset kita apabila kita memiliki sifat pelit di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengeluarkan uang menjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Boleh turun Abi biar lebih dekat ini ya jawabannya Abi. Kenapa? Boleh sambil turun Abi. Pisang tanduk dari keranji. Cakep. Apa tuh? Sambil duduk kita ngaji. Iya. Saya nggak bisa ngebalisinnya udah. Inilah enaknya, makanya kita ke keranji beli duku. Cakep. Kita ngaji di Damai Indonesia. Iya, kadang jalan, kadang duduk ya. Iya. Ya, jadi para jamaah semuanya tanpa terkecuali, Syekh Az-Zahrani dalam kitab Ta'limu Ta'alimnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi. Salah satun yubghiduhumullah bighairi jurmin. Ada 3 macam amalan yang walaupun kita nggak berbuat maksiat, Allah gedek sama kita. Bayangkan tuh, sholatnya rajin, haji mungkin bisa tiap tahun. Puasa Senin Kamis kurang tambah ayamul bait. Bahkan puasa Nabi Daud rajin. Qiyamul lail tiap malam. Ahli ibadah. Enggak berbuat dosa tapi Allah gedek sama kita. Yubghiduhumullah. Nah ini Nabi menempatkan dari pertanyaan ini yang pertama. Apa itu? Al-bakhilu. Sifat kikir. Ya. Mana sifat kikir? Contoh. Kotak amal lewat tuh hari Jumat, ya Rob. Kalau udah lewat nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Jalan terus. Iya. Padahal kalau diperiksa satu persatu itu kantongnya di dompet masih bervariasi. Warnanya maksudnya. Dari mulai warna merah angka depan 1 nolnya 5 ada, warna biru angka depan 5 nolnya 4 banyak, warna hijau angka depan 2 nolnya 4 banyak, warna merah keunguan ada. Tapi berat buat nangkep. Punten, itu bakhil. Padahal tadi guru kita telah menjelaskan di saat kita itu harus dilawan. 3 macam sifat yang kata Nabi walaupun kamu nggak bermaksiat Allah gedek, Allah murka sama kamu. Al-bakhilu. Apalagi kata Nabi, walaupun bukan kepada pertanyaannya nggak apa-apa kita harus tahu. Wal mutakabbiru. Sifat sombong. Dan yang ketiga kata Nabi al-akulu, orang mempunyai sifat kebiasaan tukang makan. Itu sangat mubalaghah soal itu. Bukan akala yakulu, al-akulu faul ala wajib faul, mempunyai sifat tukang makan. Jadi nggak ada remnya, makan aja. 3 sifat, kita nggak berbuat maksiat tapi Allah murka sama kita. Nah ini harus nempel di hati ya Allah. Tadi saya padukan dengan hadis sementara. Kata Nabi dalam setiap hari dari mulai adzan subuh sudah terkumandang, udah nungguin 2 malaikat yang ngedoain kita. Kalaupun sekarang kita live udah jam 2 kurang atau setengah 2, kita tanya diri kita, biar bilang tuh sifat bakhil kita tanya, sudahkah hari ini kita berbagi? Kalau sudah alhamdulillah, yang tahu jawaban kita diri kita. Kalau perlu mindset kita ke depan, tanamkan di hati, tiada hari tanpa berbagi. Nah urusan nominal yang tahu kita. Tapi yang jelas kalau mau dapat kakap jangan pakai cacing tanah. Iya, Ustadz saya nyumbang Ustadz berapa? 1 juta, kira-kira gimana? Oh itu besok di alam barja terangnya kalah lampu patromak gitu.
Ustadz kita nyumbang berapa? 100.000. Terang, itu lampu neon. Ustadz saya nyumbang berapa? 10.000. Terang, itu lampu tempel gimana minyaknya. Ustadz saya nyumbang juga Ustadz, berapa? 1.000. Itu malah lilin, ketiup angin mati. Itu hasilnya. Tapi intinya kepada Ananda, dalam diri kita tuh. Bayangkan kita ahli ibadah tapi Allah benci sama kita karena punya 3 sifat. Nah, tambahkan lagi, boleh tuh kita jadikan supaya ilmu sosial kita jalan. As-sakhiyu gharibu minallah, gharibu minan nas, gharibu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh sama neraka. Wal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, gharibu minan nar. Orang yang pelit, medit, koret, buntut gasiran, tokok dalam, apalagi tuh. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, mau punya teman yang bakhil. Oh enggak, jauh dengan sorga, dekatnya ke neraka. Masya Allah, baik, mudah-mudahan kita terhindarkan dari sifat bakhil ataupun pelit ini. Nah, berikutnya kami persilakan Ukhtina Syaharini yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syafi'i Antonio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustadz, kalau misalkan borosnya untuk membelikan apa yang orang tua mau gimana? Wah, baik. Menarik ini pertanyaan. Silakan Ustadz Syafi'i. Ya, ini adalah pertanyaan yang baik. Salah satu keutamaan dari seorang anak atau seorang mahasiswa dan yang juga yang lulus adalah bagaimana membahagiakan orang tua. Nah, di sini segala sesuatunya harus direncanakan dan diperjuangkan. Sekali lagi, direncanakan dan diperjuangkan. Makanya sangat amat baik ketika kita sebagai mahasiswa, mahasiswi memiliki satu hustle. Apa yang bisa kegiatan tambahan di samping belajar. Kegiatan tambahan di samping di perpustakaan dan di masjid serta di tempat kuliah. Nah, ini akan sangat mempengaruhi dari kemampuan kita untuk membantu sesama. Nah, cara yang paling baik dan alhamdulillah sekarang sudah zaman digital, zaman online, kita mengoptimalkan kemampuan digital kita, misalnya dengan digital marketing. Apakah kita menjadi content creator, apakah kita menjadi copywriter, apakah kita menjadi penterjemah, atau kita menjadi reseller, atau ada produk yang bisa kita jual. Nah, karena jikalau Ananda hanya merencanakan bagaimana ya bisa membantu orang tua tanpa membuat program, itu tidak akan kesampaian. Nah, jadi langsung kepada program, misalnya saya harus mencari produk yang bisa banyak yang membelinya dan marginnya rada besar. Sehingga pertama bisa menutup biaya kuliah saya, bisa menutup kebutuhan keseharian saya, kemudian saya bisa membantu orang tua. Nah, kalau selama mahasiswa sudah bisa, insya Allah ketika nanti sudah lulus dan bekerja harusnya lebih bisa lagi. Nah, cuman biasanya suka tarik menarik tuh antara istri dengan ibu. Istri narik ke sini, ibu ada keperluan. Nah, antara anak dengan mertua itu juga tarik menarik tuh. Nah, kalau kita tidak merencanakan dengan baik, maka itu akan menjadi susah. Nah, yang paling bagus kan kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika kita membelanjakan tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros tetapi pertengahan. Nah, pertengahan itu artinya kita mampu merencanakan dengan seksama dan dengan baik. Insya Allah jikalau kita kesampingkan hal-hal yang tidak perlu, kalau untuk yang cowok nih ngerokok, tolak 3 dengan rokok. Mohon maaf ini perusahaan rokok. Karena apa? Rokok itu dahulu hukumnya haram. Tetapi setelah corona hukumnya berubah. Ada yang tahu hukumnya? Haram sekali. Karena terutama bagi yang tidak penghasilan kecil. Contohnya sekarang satu bungkus itu 28.000. Jikalau dikalikan dengan 365.000, Masya Allah jatuhnya itu hampir sekitar kalau kali 40 tahun
dari 20 tahun sampai umur 60 itu mendekati 1 miliar. Jadi bisa beli rumah 3 itu. Nah, rokok doang tuh ya. Itu. Nah, kemudian kurangin tadi impulsive buying, beli yang tidak direncanakan. Kalau mau beli minyak angin ya minyak angin aja. Jangan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, kemudian kurangin gaya-gayaan. Biarin disebut miskin tetapi kaya daripada seperti kelihatan kaya padahal miskin. Nah, terus terang Pak Syafi'i insya Allah bisa beli Lamborghini atau Ferrari. Alhamdulillah income-nya cukup. Tapi saya lebih senang membuat perusahaan dan bisa mempekerjakan orang. Itu hanya pilihan. Cukup pakai mobil Alphard yang butut, kesana kesini tetapi punya perusahaan dan punya karyawan dan punya keluarga, karyawan, 1 karyawan punya istri, punya anak 3 jadi 5. Ini adalah pilihan. Kita mau kelihatan kaya, pakai mobil mahal, atau kita punya namanya aset produktif. Nah, perusahaan itu adalah aset produktif. Nah, Ananda nanti jika sudah lulus, sudah bekerja, tahan dulu nih konsumsi. Tahan dulu pamer. Kata Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, dari Ibni Abbas, kul ma syi'ta, walbis ma syi'ta, fa inama akhta'ta isnan, al-israf wal makhilah. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Sesungguhnya yang menjadikan kalian ini salah hanya 2. 1 boros, 2 suka pamer dan gengsi. Nah, jikalau kita bisa kendalikan keborosan ini dengan financial planning, makanya di sini diajarkan namanya wealth management sama financial planning. Yang kedua, jangan gengsian. Nah, insya Allah jikalau kita rendah hati, kemudian kita mengatur keuangan dengan baik dan kita merencanakan ke depan, jangan lupa loh. Tahun ini susah, tahun depan insya Allah lebih susah. Lebih susah lagi. Tahun ini mahal, 5 tahun Lebih lagi mahal akan lagi. lebih mahal lagi. Tahun ini Gen Z 10 juta nganggur, tahun depan 5 tahun lagi mungkin 40 juta nganggur. Ya Allah. Nah, karena lebih susah, makanya kita harus nabung, makanya kita harus punya aset produktif. Insya Allah berkah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Safi Antonio. Mungkin kalau bisa saya sedikit menambahkan, selain merencanakan pilihan dan juga mungkin mengkomunikasikan begitu Ustaz ya. Ketika tadi yang disinggung ada tarikan istri, ada tarikan ibu. Nah, termasuk juga tarikan anak-anak nih. Ketika uang mepet tapi diajak liburan, waduh, komunikasi yang paling penting. Masya Allah, terima kasih guru-guru kita Ustaz Taufik Rohman, Ustaz Safi Antonio yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat hidup boros karena itu adalah bagian dari temannya setan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka link kami di damaiindonesiaku.id. Semoga kita bisa mengambil hikmah seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan akhir kata, saya Muhammad Sofyan, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan kepala, merenungkan hikmah-hikmah yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa hidup hemat, kemudian kita bisa menata keuangan dengan perencanaan yang baik, menghindarkan diri dari suka pamer, dan kita berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ibaduka riqa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa yu'id aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak ya wasi'al karami urzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an sahlan sari'an kasiran mubarakatan fih.
Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha mengkayakan, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah. Jauhkanlah dari kami rasa tamak, rasa ingin pamer, dan tidak peduli dengan al-halal wal haram. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mandiri, jadikanlah kami orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, yang mudah, dan jadikanlah kami bisa berbagi dengan orang tua kami. Dengan handai tolan kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami para du'afa, para fuqara, para masakin. Ya Allah, berikanlah Indonesia dan jadikanlah Nusantara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah para pemimpin kami peduli al-halal wal haram. Jauhkanlah mereka dari korupsi ya Allah. Dan jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang mencari rezeki, Engkau lapangkan rezekinya. Orang yang sedang berbisnis, Engkau kembangkan usahanya. Para guru-guru, para muhafiz, Engkau berkahi keluarganya. Para mahasiswa-mahasiswi, Engkau cemerlangkan kuliahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara kami di Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa. Satukanlah para pemimpin dunia untuk membebaskan kiblat kaum muslimin yang ketiga ini ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami para du'afa di Uighur, di Rohingya dan di Kashmir, serta di belahan dunia manapun ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.